Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Subhan, host program Sapa Legislatif. Saat ini kita akan berbincang seputar pengawalan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pembangunan yang terjadi di Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Madura, yaitu Mas Abrori. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan. Siap. Mas Abrori ini adalah salah satu anggota dewan yang meniti karir dari bawah. Beliau pernah menjadi wartawan di salah satu media cetak terbesar di Madura. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, dan saat ini beliau berada di Komisi 4 atau Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke, bagaimana kabarnya Mas Abi? Alhamdulillah kabar baik, Mas Subhan. Siap. Walaupun agak greges sebetulnya ini karena Karena hujannya. sering hujan masih ya? Ya, hujannya Padahal sudah diprediksi akan kemarau ini. Di Madura sudah banyak yang mau nanam tembakau malah. Hujannya sudah seperti kata benda nggak beraturan ini. Oh, siap. Oke Mas Abi, hari ini kita akan membahas seputar pembangunan. Temanya mengawal pembangunan, menggagas masa depan peradaban, seperti itu. Tentu ini salah satu fungsi ya, salah satu fungsi DPRD, tupoksinya yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan. Seperti apa melihat pembangunan yang terjadi di Jawa Timur ini? Ya, saya hanya menduga ini. Mestinya pembangunan itu dibuat berdasarkan hasil riset. Siap. Jadi Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota atau masing-masing aset Pemprov yang ada di kabupaten kota itu tidak harus sama pembangunannya, tergantung di sana itu butuhnya apa. Sehingga kalau misalkan itu betul-betul diperlukan, maka pemerintah Pemprov itu membangun dari hasil kajian, bukan semata-mata hasil keinginan. Ada banyak, misalkan ini kan kalau kita lihat adanya tumpan dan tindih kebijakan. Dulu jembatan timbang itu dibangun oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, awalnya Jawa Timur, terus ke pusat, terus diminta lagi untuk Jawa Timur. Dan sebagian jembatan timbang yang ada di berbagai penjuru di Provinsi Jawa Timur itu hari ini sudah dimanfaatkan oleh gembala. Nah, ini tidak berfungsi sudah tidak mestinya. berfungsi. Ini. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah Provinsi Jawa Timur betul-betul mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat untuk menunjang kelancaran usaha masyarakat yang di akhir muaranya itu bisa mendatangkan PAD bagi Jawa Timur dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Tetapi sekali lagi, mimpi saya sebagai anggota parlemen di Provinsi Jawa Timur itu, bahwa ya cara membangunnya dilakukan dengan berdasarkan survei. Misalkan untuk Madura itu butuhnya apa sih gitu ya. Dan alhamdulillah misalkan sekarang lagi dibangun rumah sakit Muhammad Nur, itu milik Provinsi Jawa Timur. Jadi memang supaya memperpendek jarak. Bab sejauh ini kalau misalkan ada rujukan yang begitu urgen harus ke Dr. Sutomo di Surabaya. Nah, ada banyak pasien yang meninggal sebelum sampai ke rumah sakit milik Pemprov di Jawa Timur, rumah sakit Dr. Sutomo itu. Nah, ke depan tidak hanya rumah sakit, misalkan jalan, jadi jalan atau pelabuhan
atau kemudian instansi-instansi terkait seperti balai sungai besar, itu kan punya Pemprov. Nah, yang mau saya sampaikan adalah cara kita membangun, Mas Sobat. Datanya ada nggak di Provinsi Jawa Timur itu ada namanya BRIN ya, BRIN. Nah, BRIN itu kemudian menghimpun data, datang ke aset-aset yang ada di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, kemudian diverifikasi. Apa yang diverifikasi? Asetnya dulu. Ini aset Pemprov apa sih gitu ya? Mungkin jalan, mungkin rumah sakit, mungkin juga yang lain-lain. Nah, sejauh ini kalau kita amati, itu kan selalu berubah. SMA misalkan yang tadinya milik kabupaten, sekarang sudah milik Pemprov. SMK juga begitu dan lain-lain. Terminal juga. Nah, terminal. Nah, jadi langkah pertama, Pemprov itu menurut saya harus melakukan pendataan secara aset. Menyeluruh berarti. Menyeluruh se-Jawa Timur, asetnya apa ini gitu ya. Kemudian yang kedua, titik-titik aset itu ada di mana? Pasti menyebar. Lalu titik-titik aset yang menyebar itu butuhnya apa, gunanya apa, dan seterusnya. Jangan hanya sekedar membangun, lalu ditinggalkan, anggarannya keluar, manfaatnya nggak ada. Itu sebabnya DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk mengawal. Jadi kami sudah datang ke berbagai tempat. Di antaranya kami datang ke Malang karena Pemprov Jawa Timur di situ punya beberapa aset, misalkan ada bandara, ada terminal di situ, ada yang lain-lain. Berarti sejauh itu pemanfaatan fasilitas tersebut gimana? Ya, kesan yang muncul dari pembangunan terutama berkaitan dengan fisik dan prasarana lainnya ini, kesan yang saya tangkap begitu hadir di lokasi itu tidak sepenuhnya dibangun secara serius, secara maksimal gitu ya. Jadi kan kalau menggunakan anggaran berbasis kinerja, ada capaian tahun ini yang dibangun ini, tahun berikutnya ini, tahun berikutnya apalagi. Jadi anggaran berbasis kinerja itu jadi sebuah program dilaksanakan karena ada kinerja di situ. Nah, kesan yang sejauh ini saya tangkap tahun ini membangun itu lagi, berikutnya itu lagi. Nah, jadi indikator dan capaian kinerjanya itu tidak bisa diukur dengan jelas. Oleh karena itu pola-pola dan model pembangunan seperti ini sudah mulai ditinggalkan, tetapi lebih kepada hasil BRIN tadi, hasil riset. Yang kedua, hasil turun ke lapangan. Jadi hari ini ada pengurangan anggaran. Kita punya anggaran Jawa Timur itu untuk membangun infrastruktur tidak lebih dari sekitar 20 triliun. Nah, dari 20 triliun ini berkurang dibanding sebelumnya. Jadi belanja modalnya itu 20 triliun, asumsinya ini bisa mendatangkan PAD 29 triliun. Ini sebagai satu ide yang baik. Nah, tetapi karena pola pembangunannya tadi tidak berkelanjutan, hari ini Pemprov Jawa Timur kan untuk membangun sudah mulai berkurang. Jadi yang dibangun itu hanya menutup lubang. Jadi kalau misalkan di depan ada lubang berjalan dan itu asetnya Pemprov tidak membangun lagi, hanya menambal, dan seterusnya. Nah, makanya menurut saya di Pemprov Jawa Timur ini ada beberapa dinas yang memiliki konsentrasi terhadap pembangunan. Mereka mestinya duduk bareng tuh. Duduk bareng untuk mengambil satu kesepahaman bersama, sekali lagi berdasarkan data,
bahwa antara dinas A yang berkaitan dengan infrastruktur dengan dinas B, ayo bangunnya bareng-bareng nih supaya terintegrasi, supaya terarah. Karena ketidakadanya kebersambungan ini memungkinkan terjadinya kerusakan yang lain. Contoh, misalkan tahun ini sungainya dibangun, tetapi jalan di dekat sungai tidak dibangun. Jadi di situ aja kutatnya. Maka menurut saya pemerintah Pemprov Jawa Timur itu penting menuntaskan bangunan di satu titik di mana antara satu piranti dengan piranti yang lain itu memang berkesinambungan. Contohnya begini lagi. Jadi kalau misalkan muara dari pembangunan ini tujuannya kepada ekonomi, maka jalan-jalan ekonominya kan dibangun. Karena pilot projectnya ekonomi, lah kok di sana tidak ke ekonomi. Nah, itu yang kita tolak karena tidak ada integrasi pembangunan supaya keberlanjutan dari semua piranti-piranti ini kan saling mengkait. Nah, tentu saja berkoordinasi dengan kabupaten. Jadi di Jawa Timur ini kan punya jalan namanya jalan provinsi. Yang lebih kecil jalan kabupaten. Nah, kemudian di situ ada sentra ekonomi. Nah, kalau misalkan jalan kabupatennya dibangun, jalan provinsinya tidak dibangun, kan masyarakat juga terganggu nih untuk supply dan mendatangkan barang. Sehingga dua titik yang menjadi kewenangan dari pemerintah yang berbeda ini tidak menyatu di situ. Nah, saya melihat belum. Jadi masih seperti itu. Ya, faktanya jadi di lapangan. kalau sudah Pemprov Jawa Timur mau bangun, kayaknya bangun aja gitu, terlepas apakah ini sudah hasil kajian, hasil rumusan bersama dan seterusnya. Saya belum melihat itu. Nah, jadi kalau di petani itu kan jalan itu dibagi 4, ada jalan nasional toh, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Nah, ini mestinya, jadi kalau dulu kita belajar tata negara itu ada namanya GBHN yang menjadi rujukan bersama. Nah, sekarang itu ada Renstra. Nah, ada Renstra Provinsi Jawa Timur, ada Renstra Kabupaten. Nah, ini yang mestinya dikombine bersatu. Itu masukan supaya sana bangun apa, sini bangun apa, nggak jelas. Madura aja ini belum clear ini nih. Ini yang dibangun Bangkalan apa sih gitu ya, sesuai dengan arahan Pemprov. Pamekasan apa, Sampang apa, Sumenep apa, kok kayaknya jalan sendiri-sendiri, nggak terintegrasi. Sehingga Madura ya menurut saya masih berkembang biak dalam asbak gitu kalau bahasa saya. Jauh untuk dikatakan maju maksudnya. Ya. Untuk maju. Nah, termasuk juga dari pemerintah pusat, tetapi alhamdulillah kalau kita sudah melalui jalan darat ke Surabaya, ada beberapa bagian yang sudah lebar, ada yang menyempit gitu ya. Semuanya menurut saya harus terintegrasi nih supaya masyarakat terbantu. Upaya Dewan untuk dalam rangka mewujudkan ini seperti apa ke depan ini? Ya, agar tidak terulang kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu itu seperti itu. Betul. Jadi DPRD sudah melakukan rapat terbatas dengan para kepala dinas yang membidani soal pembangunan ini. Kami nanya, sampean ini tahun ini mau bangun apa? Macam-macam kan idealnya, karena frame-nya di eksekutif itu umumnya hanya untuk bagaimana anggaran itu terpakai, terserap. Nah, kami tidak hanya sebatas itu, tetapi terserap untuk apa, feedbacknya dari pembangunan itu apa. Jadi kami coba melakukan hearing karena di konsep bermitra. Jadi hari ini kan DPR bersama eksekutif itu mitra kerja. Jadi kami menemukan fakta berdasarkan hasil reses dan seterusnya itu disampaikanlah kepada eksekutif. Jadi yang pembangunan yang di situ itu sebetulnya kan tidak begitu urgen. Ini yang urgen berdasarkan temuan atau laporan masyarakat. Jadi kami mic di situ, kami
kumpulkan ide-ide besar dari Pemprov, dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR, sehingga kami rumuskan bersama-sama itu tadi untuk menghindari pembangunan-pembangunan yang dampaknya kurang begitu masif untuk masyarakat, terutama di Provinsi Jawa Timur, wabil khusus di Madura. Sebenarnya dewan kan sebenarnya kepanjangan tangan dari masyarakat atau dari daerah pemilihan dia gitu. Artinya tanpa eksekutif turun langsung sebenarnya bisa menginput data dari masing-masing anggota dewan seperti itu. Apakah selama ini tidak terjadi komunikasi seperti itu? Ya, masyarakat terlalu banyak sih. Terlalu banyak, masukannya terlalu banyak, satu. Kemudian tidak semua masyarakat itu memahami tentang pembagian aset ini. Jadi misalkan ketika ada satu aset di Kabupaten Pamekasan, lalu ada di Pamekasan seperti balai sungai di sini itu kan milik Pemprov. Asumsinya masyarakat itu semuanya punya kabupaten. Nah, jadi kami coba melakukan filtrasi untuk memilah ide, mempetakan wilayah, kemudian merumuskan masalah dan merekomendasikan kepada eksekutif. Jadi cara membangun ini yang seperti ini loh, yang kira-kira mengurangi ketidakbergunaan pembangunan-pembangunan yang ada di Pemprov Jawa Timur. Kan asetnya nyebar. Jadi setahu saya, misalkan kita Pemprov dalam hal ini punya pelabuhan di Probolinggo, punya pelabuhan di Sepudi, gitu, dan punya pelabuhan di Gresik, Lamongan, dan seterusnya. Nah, pembangunan-pembangunan yang didanai oleh APBD itu kan mestinya terukur juga. Terukur kalau misalkan pembangunannya menghabiskan 20 T misalkan se-Jawa Timur, kemudian targetnya 29, kita tanya tuh ke eksekutif, targetnya kok 29, ini asumsi dasarnya apa? Dan seterusnya. Tetapi prinsip yang kami ingin dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur itu semuanya based on data. Jadi kalau based on data itu, maka pembangunan itu dilaksanakan secara teori ada, kemudian berdasarkan data fakta ada. Nah, kemudian income-nya, jadi kan kita mengeluarkan belanja modal tuh untuk bangun supaya benefitnya ada, dan kita hitung nanti rasionya berapa gitu ya. Kalau misalkan rasio dari modal yang kita tanam dengan hasil yang mau kita petik terlalu sedikit, kami menolak atau menyatakan keberatan dengan model-model pembangunan seperti itu. Untuk kita lebih spesifik untuk Madura. Untuk Madura sendiri, sampean kan berasal dari Madura dan mewakili Madura di Jawa Timur. Untuk Madura sendiri, pembangunan yang seperti yang disampaikan tadi bahwa tiap daerah tidak sama kebutuhannya. Kacamata sampean selama beberapa bulan menjabat ini, kira-kira apa yang paling penting atau prioritas untuk di Madura ini? Nah, awal-awal pasca dibangunnya jembatan Suramadu gitu, kita punya asumsi dasar Bangkalan misalkan spesifikasinya soal sentra industri batik atau segala macam gitu ya. Sumenep soal apa? Wisata, mencanangkan kota keris. Walaupun kota keris itu kan di Malang ya tentunya ya. Nah di Malang itu ada orang namanya Kris Dayanti, mestinya di Malang kota keris. Iya. Nah, ini dipetakan dulu. Nah, coba kalau misalkan kita lihat di sisi kiri kanan jembatan Suramadu, ada banyak bangunan di situ. Tulisannya sentra UKM. Sentra UKM. Ada UKM-nya nggak di situ? Nggak ada. Belum. Nah, ini yang itu tugas siapa itu sebenarnya? Ya. Nah, makanya menurut saya jadi pembangunan itu tidak hanya sekedar membangun. Nah, Madura misalkan kita petani nih. Kalau memang misalkan kita atau pemerintah bersama pemerintah
provinsi dan kabupaten bersepakat. Sumeneb kota budaya misalkan. Nah, Pamekasan kota apa nih? Kota pendidikan, kota santri. Sampang kota bahari atau kota apa lagi? Nggak ada tuh. Sekarang sama aja gitu kan. Sama aja. Berarti ini plannya tidak maksimal saat direncanakan. Madura jadi kalau awal-awal pasca Suramadu kan ingin membuat masyarakat Madura itu naiklah sedikit gitu ya soal pemahaman tentang ekonomi makro maupun mikro. Nyatanya kan enggak juga. Tetap gitu. Tetap aja. Jadi tidak mendongkrak. Jadi kalau kita lewat di sisi di sana itu katanya Madura itu Maduratul Mubarakah gitu ya. Tapi kita kan melihat di situ betapa ada di situ papan WC itu di atas tulisan musola, jadi musolanya kecil, WC-nya di atas gede gitu kan. Kita menemukan fakta itu. Nah, ayo kita bersama-sama nih dalam konteks Madura, biar ada spesifikasi. Kalau misalkan ada orang luar butuh batik, kemana nih? Jangan semuanya garap batik, walaupun bisa gitu ya. Yang butuh keris kemana nih? Yang butuh apa lagi? Berwisata misalnya. Yang butuh berselancar. Iya. Nah, yang butuh apa lagi gitu ya? Ada spesifikasi. Tidak dalam hukum bisnis kan kalau jualannya sama kan nggak laku tuh. Nggak laku. Nah, ini yang kita kawal apakah pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur, apakah berkaitan dengan usaha ekonomi makro dan seterusnya. Itu kita kawal. Nah, lebih dari itu, kalau misalkan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ingin membangun sentra bisnis, jangan hanya suruh membangun, akses pasarnya dibuka. Selama ini kan masyarakat bekerja sendiri tuh. Tidak ada agen-agen. Nih kami punya semangka nih, Jawa Timur siap nampung nggak? Nggak ada cerita itu. Nah, kita punya melon. Jadi mentalitas masyarakat Madura karena kaitannya dengan apa? Khususan Madura tadi itu. Dulu pernah tebu kan. Tiba-tiba Tebu. kesulitan di pemasaran. Ya. Artinya apa? Ketika misalkan menggagas tebu kemudian nggak jadi gitu. Fasilitasnya tidak ada. Nah, kesimpulannya apa ini? Ada plan yang tidak maksimal di sini. Ada plan yang tidak maksimal, perencanaan yang kurang memadai. Pernah ada wacana mendirikan pabrik gula. Betul. Tidak jadi-jadi. Tidak jadi juga. Sampai petaninya tidak ada. Nah, ini problem. Ayo kita didik masyarakat secara keseluruhan supaya apa ya, agak kritis, tidak hanya nerimu terhadap sesuatu yang dibangun oleh pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita itu kan sukanya seremonial. Jadi kalau pas acara pembukaan apa gede gitu, setelah gitu hilang perlahan-lahan. Nah, ini penting kesadaran menciptakan ekosistem di dalam kaitannya dengan ekonomi dan pembangunan secara umum itu penting. Nah, saya sampai pada titik khawatir, jangan-jangan masyarakat sesungguhnya ini nggak butuh pemerintah ya, bisa jalan sendiri soalnya. Kan regulasi bernegara tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan di mana? Di Kangean itu ada melon, bantu kayak carikan pasarnya ke melon ini kemana. Jangan dibiarkan masyarakat seperti itu. Selama ini hanya dijual di Madura saja. Ya. Paling banter Pamekasan. Walaupun padahal kualitasnya kan bagus sebenarnya. Bagus, tetapi karena itu tadi. Jadi akses. Selain soal data tadi, saya ingin Pemprov Jawa Timur itu menghindari seremonial yang berlebihan. Ini penting juga. Nah, dulu itu kan pernah ada gagasan macam-macam gitu ya. Jadi pulau apa ini dijadikan wisata. Nah, kembali ke tadi, kalau misalkan karena punya oksigen terbaik, Jawa Timur memfasilitasi nih. Dari traveling, jalannya. Mau wisata, jalannya nggak ada. Kapalnya nggak ada. Lo yang mau datang siapa?
Nah, ini. Kemudian industri. Dulu kita punya loh, punya pabrik apa itu di Bangkalan, kain, Maduratek. Maduratek. Ya karena nggak terkelola dengan baik, sama dengan Seritek juga akhirnya bubar juga. Nah, seyogianya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu menurut saya kaya banget ya. Salah satu provinsi yang kaya di Jawa ini. Karet kita punya, kopi kita punya, apapun kita punya. Tetapi apakah kemudian yang masyarakat punya ini diuntungkan dengan itu? Kok kayaknya enggak? Kalau misalkan kita mau menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan, maka program-program pembangunan ini jangan berhenti pada di level tengah sampai ke bawah. Jadi pembangunan apapun itu, kita ini masyarakat Madura itu kan masyarakat yang sangat giat, yang memiliki apa namanya mentalitas kerja yang cukup tinggi. Nah, etos kerja yang kuat. Warung Madura itu buka 24 jam dan terus akan buka, bahkan kiamat pun masih buka setengah hari. Nah, jadi menurut saya ini kan perlu dorongan lah dari pemerintah provinsi. Jadi kalau kita bagi di atas itu ada pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan UMKM dan seterusnya itu. Nah, ayo dibantu ini. Memang etalasenya ada, tapi ya menurut saya hanya menggugurkan kewajiban bahwa itu ada gitu ya. Nah, mestinya kan apalagi sekarang nih pemerintah pada level nasional akan membangun atau membangunkan koperasi merah putih. Padahal koperasi yang sebelumnya kan sudah ada tuh. Betul, desa-desa sudah punya semua. Desa-desa sebelumnya ini hampir saja punya semua. Jadi saya nggak loading, kenapa sih harus buat lagi? Kenapa nggak yang ada aja dimaksimalkan untuk menunjang itu? Kan, nah ini contoh saja supaya cara kita membangun terutama di Pemprov Jawa Timur itu betul-betul berkeadilan sosial, menjangkau masyarakat. Dan kemiskinan kita itu kan turunnya kan nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi kemiskinan kita itu dulu ayahnya, sekarang anaknya, itu kan kemiskinan kita menurun dari ayahnya ke anaknya, itu kemiskinan kita kan begitu. Saya optimis kok kalau sentra-sentra ini dibangun. Jadi kalau misalkan kita bicara soal tembakau, paling enggak Madura, Jember pasarnya jelas ke Bremen, ke Jerman, Madura ke produsen. Kopi Jember lagi, hutan misalkan Banyuwangi, Jember, Bojonegoro, kan jelas kapling-kaplingannya ini. Nah, pertanyaan dari Mas Suhan tadi, Madura apa ya gitu ya. Nah, jadi cara kita membangun, konstruk pembangunan kita itu mestinya dasar pijakannya itu selain soal filosofis, tapi based on riset. Berarti persoalannya kan di sinergisitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ya. Terus mau dimulai dari mana untuk mensinergikan ini, Mas Abi? Ya, jadi saya teringat dulu ada pemberian obat gratis gitu ya. Ini pemberian obat gratis untuk sakit kepala. Akhirnya karena itu obatnya gratis, kemudian yang tidak sakit kepala pun minta obat. Nah, analogi ini sama dengan plotting area untuk masing-masing kabupaten. Ini konsentrasinya kemana? Kan di sekolah saja itu kan ada spesifikasi SMA, ada jurusan bahasa, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Nah, di Jawa Timur, ya, kalau kopi kemana? Kalau gula kemana? Kemudian kalau karet kemana? Hutan di mana dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Mas Subhan tadi itu untuk disinergikan supaya semua
terakomodasi dengan baik. Bahwa kemudian setiap kabupaten itu punya batik, it's okay. Tapi kan ada salah satu kabupaten yang memang sangat kuat di produksi batiknya, itu Pamekasan misalkan, atau di Bangkalan misalkan. Maksud saya mapping areanya ini loh, supaya Berarti Pemprov ya, kewenangan Pemprov ini. kewenangan Pemprov bersinergi dengan Bersinergi dengan kabupaten, karena kita itu kan berjenjang dari nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan daerah paling miskin gitu. Terus bagaimana ini ke depan? Apa memang seperti itu kondisinya? Kan sampean sudah datang ke beberapa daerah di Jawa Timur, seperti apa kondisinya memang? Ya, ini memang dicurigai. Iya, Madura ini dicurigai kok selalu kok selalu ada di urutan paling atas. bontot, nomor 2 terakhir kalau nggak salah. Iya. Nah, apa ini indikatornya kok Madura ini miskin gitu ya? Padahal orang Madura itu ada di mana-mana. Rumah bagus-bagus. Rumah bagus-bagus gitu kan. Terus kalau pakai perhiasan sampai penuh. Nah, setelah ditelusuri, nah kemungkinannya 2, Mas Sopan. Yang pertama memang berdasarkan IPM gitu ya. Indeks prestasi manusianya Madura mungkin memang tertinggal. Yang kedua, mungkin memang diproyeksi supaya tertinggal. Karena begitu menyebut tertinggal ini, ada kebijakan lain dari pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat itu memiliki kewajiban untuk membantu daerah tertinggal. Jadi kalau misalkan bukan tertinggal lagi, maka bantuannya dikurangi. Nah, tetapi ini sekali lagi saya ingin ada riset, betulkah warga Madura itu miskin atau kemudian di stempel miskin, atau memang diciptakan untuk seperti ini. Ini kan belum tuntas nih, belum tuntas. Karena kalau melihat indikator dari IPM, nah, di beberapa seminar yang lalu-lalu kan sudah siap, Madura sudah mau jadi provinsi katanya gitu kan. Tapi SDA-nya siap enggak? SDA-nya ada enggak? Jadi kembali lagi soal tadi, ini miskin apa memang diproyeksikan untuk miskin supaya dapat bantuan misalkan. Nah, ini soalnya, Mas. Untuk pembangunan selain infrastruktur, selain kan ada yang tidak boleh ketinggalan, pembangunan pendidikan. Dan di Madura lagi-lagi berkaitan dengan EPM tadi masih dinilai selalu sangat rendah. Ya. Di Jawa Timur ini seperti apa upaya? Dan ini sesuai dengan komisi. Ya, saya agak curiga nih, maksudnya kalau misal di kabupaten lain, ini kan berkaitan dengan stereotip ya. Jadi Madura memang diframekan itu tertinggal. Tapi tidak pernah ada ukuran yang jelas tertinggalnya di mana gitu ya. Padahal saya meyakini masyarakat Madura itu cerdas kok. Output dari Madura itu kalau berbicara soal tokoh, itu kan banyak tokoh-tokoh Madura yang mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan semuanya pintar. Walaupun pada sisi yang lain, karena sebagian masyarakat Madura itu ada di kepulauan, lalu kemudian ada di daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan umum, di daerah pegunungan, mungkin indikatornya itu. Tetapi hari ini, di mana teknologi menembus batas, menurut saya surveinya perlu diupdate ini, supaya tidak
selalu menilai masyarakat Madura itu miskin, selalu menilai masyarakat Madura itu tertinggal dan seterusnya. Makanya sekali lagi semuanya harus based on research. Langsung closing, Soban. Oke, terima kasih. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Abrori, mengenai tentang pembangunan di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat untuk kita semua dan sosok beliau menginspirasi kita semua. Kita tutup dengan pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.